Hal yang ketiga yang perlu kita soroti adalah Roh Kudus berkuasa mengubah ordinary people atau orang biasa menjadi extraordinary people atau menjadi orang yang luar biasa. Di depan bait Allah ada orang lumpuh. Menjadi kebiasaan bagi orang Yahudi pada waktu itu untuk mereka datang ke bait Allah untuk berdoa. Ketika Petrus dan Yohanes menuju ke bait Allah, mereka menjumpai ada seorang lumpuh yang ditaruh di depan bait Allah. Sehingga orang yang keluar masuk bait Allah dapat melihatnya. Tujuan daripada orang lumpuh berada di situ adalah untuk meminta belas kasihan atau sedekah. Tetapi ketika mereka melihat Petrus dan Yohanes, terjadi satu perubahan. Berapa lama sih orang lumpuh itu sudah menjadi lumpuh? Alkitab mencatat sudah 40 tahun lamanya ia menderita lumpuh. Saya coba menyelami keberadaan orang lumpuh itu. Mungkin orang lumpuh itu berpikir, saya tidak lagi mempunyai masa depan suram. Dan masa depan saya menakutkan karena saya sudah lumpuh 40 tahun tidak bisa berjalan. Mungkin juga orang lumpuh itu berpikir, saya tidak akan memiliki satu kehidupan normal. Yaitu memiliki istri dan anak karena aku lumpuh. Mungkin saja terlintas di dalam hati orang lumpuh ini, lebih baik kalau begini terus saya bunuh diri saja. Atau mungkin saja terlintas di dalam diri orang lumpuh ini, Allah mana yang bisa menolong saya? Ketika Petrus dan Yohanes melihat dia, dan mereka bertatapan, Petrus berkata, emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus, berjalanlah. Bapak Ibu Saudara sekalian, 40 tahun itu bicara waktu. Tetapi melalui cerita ini, Alkitab memberi terang benderang bahwa Roh Kudus berkuasa atas waktu. Haleluya. Dan ia bekerja berdasarkan waktu. Agendanya Allah, rancangannya Allah. Maka itu di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya. Kalau pertanyaan orang lumpuh itu juga merupakan pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana masa depan saya? Masa depan saya nampaknya akan suram dan menakutkan. Mungkin juga saudara bertanya seperti orang lumpuh ini atau berpikir, bagaimana saya dapat hidup normal? Bagaimana dengan keadaan ini? Lebih baik saya bunuh diri saja. Atau Bapak Ibu berkata lagi, Allah mana yang bisa menolong persoalan saya? Saya mau kasih tahu, adalah kabar gembira bahwa Roh Kudus sanggup tolong kita semua. Haleluya. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, mari kita memegang kuat-kuat apa yang telah Tuhan janjikan di dalam firman Tuhan. Saya bacakan ayatnya dalam Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara tidak menepatinya. Allah kita adalah Allah yang menepati janjinya. Nasihat saya bagi kita semua, di tengah-tengah masa yang sulit, tetaplah taat dan tetap percaya kepada Tuhan. Dan milikilah satu konsep, satu pemikiran dalam hati kita masing-masing, bahwa tidak ada persoalan di muka bumi ini yang kekal. Hanya satu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Setelah kita melihat siapakah Petrus ini, sehingga ia begitu berani dan berkata kepada orang lumpuh itu, bangun dan berjalanlah. Petrus ada rupanya, dia hanya seorang nelayan biasa. Dikatakan juga ia tidak orang terpelajar, tetapi Roh Kudus telah mengubah dia menjadi orang biasa, menjadi orang yang luar biasa. Orang yang ordinary people menjadi extraordinary people karena kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Allah tidak hanya ingin mentransformasi atau mengubah daripada Petrus, tapi kita semua. Pertanyaannya
adalah, apakah saudara mau dipakai oleh Roh Kudus dari ordinary person menuju extraordinary person, atau menjadi orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Kalau kita punya saya mau, maka hal yang perlu kita perhatikan adalah milikilah kerinduan untuk dipakai oleh Roh Kudus. Miliki kerinduan itu yang dalam hati kita. Langkah selanjutnya, responi kerinduanmu itu, yaitu dengan membawanya kepada Tuhan di dalam doa. Kenapa demikian? Ketika Allah memberi janjinya kepada para murid pada waktu itu bahwa mereka akan dipelengkapi dengan kuasa Roh Kudus, mereka tidak berdiam, mereka meresponi apa yang telah Tuhan janjikan itu dengan pergi ke loteng Yerusalem, yaitu mereka berdoa dan mereka berdoa. Mereka tidak tahu kapan Roh Kudus akan turun, tapi mereka cuma tahu bahwa janji Tuhan yang telah diucapkannya pasti digenapi. Itu mereka berdoa dan mereka berdoa dan mereka berdoa, dan Roh Kudus turun ke atas mereka secara tiba-tiba. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin, haleluya, diubahkan, dibawa dari orang biasa menjadi orang luar biasa, miliki kerinduan akan Roh Kudus memakai saudara, dan bawa itu di dalam doa, dan tenggelamkan diri saudara di dalam firman Tuhan, sampai firman itu menguasai seluruh kehidupan saudara. Ketika berpikir, ketika bertindak, maka Bapak Ibu akan melihat satu perubahan yang radikal pasti terjadi karena pekerjaan Allah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu, Allah telah mengutuskan Roh-Nya bagi gerejanya, di mana kuasa Roh Kudus mampu sekali lagi mentransformasi, mengubah setiap kita, setiap bagian kehidupan kita, karena Dia adalah Roh Allah yang berkuasa. Kuasa Roh Kudus berkuasa untuk membawa kita perubahan dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Dan saya percaya firman Tuhan ini akan bekerja kepada diri kita semua kalau kita membuka hati dan meresponnya. Tetapi ingatlah, ketika pekerjaan Roh Kudus itu bekerja dalam hidupmu, pasti ada kekaguman, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Ingat, semua kemuliaan harus engkau kembalikan bagi Dia. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui renungan yang singkat ini, engkau dibangunkan kembali kegairahan untuk mencari, untuk merindukan kepada Allah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupanmu. Sebelum kita berdoa, saya mau mengajak kita semua yang ada, yang saat ini sedang mengikuti ibadah online. Jikalau engkau sedang sakit, saya tidak tahu berapa lama waktumu, tapi tadi kita sudah melihat 40 tahun orang tersebut sakit. Roh Kudus berkuasa atas waktu dan dia sembuh. Kalau engkau percaya, dimanapun engkau saat ini, kalau engkau sakit, tumpangkan tanganmu pada bagian yang sakit. Kita percaya bahwa Roh Kudus akan jamah dan pulihkan. Yang kedua, jikalau engkau bingung akan pekerjaanmu, karena tempat di mana engkau bekerja, kantor tempat engkau bekerja telah tutup, tidak lagi beroperasi, sehingga engkau bingung bagaimana nasibku, keluarga dan anakku. Kita percaya Roh Kudus akan tolong engkau, akan memberi kepadamu hikmat untuk engkau bergerak dan melangkah. Mungkin yang lain lagi berkata, dengan keadaan situasi ini, engkau sudah penuh dalam pikiranmu, engkau tidak tahu lagi untuk melangkah. Maka terbersat dalam pikirmu, lebih baik aku bunuh diri saja. Saya mau kasih tahu, Roh Kudus mengasihimu. Dan Roh Kudus dapat menghentikan itu kalau engkau percaya kepada Dia. Atau yang lain berkata, Allah mana yang bisa tolong saya? Kalau ada Allah yang bisa tolong persoalan saya, maka saya mau ikuti Dia. Engkau buka hati. Kalau engkau bukan orang percaya, bukan orang Kristen maksud saya, cukup engkau berkata, Yesus aku percaya, Allah akan tolong engkau. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus, Engkau yang kenal setiap mereka
yang mendengarkan firman-Mu yang luar biasa ini. Engkau yang mengenal hati dan keberadaan mereka. Kami semua telah mendengar Tuhan bahwa Engkau Allah Roh Kudus berkuasa atas waktu. Dan saat ini kami berdoa bagi mereka yang sakit. Mungkin sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, apapun nama penyakitnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir atas tubuh yang sakit itu. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi mereka yang bingung akan pekerjaannya. Roh Kudus turun atas mereka. Berilah mereka hikmat-Mu mengalir. Sehingga mereka dapat menentukan arah dan pilihan mereka. Pimpinlah mereka di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa bagi mereka yang berniat bunuh diri oleh sebab pergumulan hidup yang begitu berat. Tuhan kasihani mereka. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus nyatakan diri-Mu. Lepaskan keinginan bunuh diri itu atas pribadi tersebut di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Berkati anugerah-Mu atas mereka. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini mungkin mereka belum mengenal Engkau Tuhan. Mereka sedang mencari Allah mana yang bisa tolong pergumulan mereka. Tuhan, ketika mereka memanggil nama-Mu, hampiri dia di dalam nama Yesus. Dan nyatakan kuasa-Mu demi nama Yesus. Karena salah satu tanda mujizat-Mu Tuhan merupakan sarana untuk pemberitaan Injil. Kami berdoa dan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Allah turun atas pribadi tersebut. Di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk Engkau yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pertolonganmu. Kami bersyukur Tuhan untuk pekerjaanmu atas mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Dan kami percaya Engkau sedang bekerja. Bahkan sudah terjadi sesuatu yang luar biasa di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Biar Engkau terus memelihara orang-orang percaya, umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Untuk mereka tetap kuat, yakin kepada Engkau. Untuk mereka tidak bimbang, untuk mereka tetap teguh bahwa Engkau Allah terus bekerja dengan cara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian hanya bagi Engkau. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, terimalah berkat Tuhan ini. Anugerah dari Bapa yang kekal. Dan kasih dari Kristus yang sempurna, serta persekutuan dengan Roh Kudus, melingkupi kita semua, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.